Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Rosidi Nur Maulida. Kita kembali lagi di Learning Journal yang ke-6. Yeay. Ya Allah, tidak terasa ya teman-teman. Kemarin aja baru banget kita buat Learning Journal yang pertama. Sekarang udah ke-6. Insya Allah. Nah, tahu gak sih teman-teman, materi kali ini yang akan aku bahas ini tuh menarik banget teman-teman. Karena gimana pertemuan minggu kemarin itu kita membahas mengenai materi yang sangat-sangat seru banget gitu. Karena yang gimana pembahasan kali ini mengenai film dokumenter wawancara, studi pustaka, dan visual dalam film dokumenter. Yeay! Masya Allah kan, itu ada ketiga materi itu kita bahas bersama-sama, berbareng-barengan pada pertemuan di minggu kemarin. Nah, mari kita simak materi yang akan disampaikan sekarang. Teman, untuk materi yang pertama di sini aku akan menjelaskan apa sih wawancara dari film dokumenter ini. Nah, teman-teman semua di sini pasti sudah paham apa itu wawancara. Aku akan mengulasnya kembali mengenai wawancara itu yang dimana ketika seorang interviewer yang sedang menggambarkan sebuah cerita atau subjek. Jadi biasanya ini subjeknya ini yang menggambarkannya gitu teman-teman. Nah, jadi wawancara ini merupakan salah satu elemen yang sangat penting karena wawancara ini adalah inti dari sebuah film dokumenter. Kenapa begitu? Karena yang dimana dengan wawancara ini kita ini bisa dapat dengan mudah menyelingi unsur-unsur dari produksi dalam film dokumenter ini. Nah, jadi misalkan seperti urutan aktualitasnya itu bisa kita lihat, atau grafisnya, terus animasi ataupun narasinya itu seperti itu. Teman, jadi wawancara ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada wawancara soft news dan wawancara hard news. Nah, kalau wawancara hard news ini yang dimana wawancaranya ini yang dilakukan secara konfrontasi, yang dimana ketika kita sedang melakukan wawancara berita, nah kita ini bisa melakukannya secara duduk, yang dimana dengan mempunyai sudut pandang yang kuat tentunya. Nah, maka dari itu sebenarnya semua wawancara ini hampir semuanya itu direkam. Nah, jadi jarang banget kalau misal kita melakukan wawancara ini secara langsung tuh kayaknya jarang banget sih teman-teman. Nah, lain hal dengan wawancara soft news. Nah, wawancara soft news ini yang dimana menampilkan sebuah subjek yang berbeda dari subjek untuk wawancara hard news gitu. Jadi intinya kebalikannya gitu. Oke. Nah, di sini selanjutnya aku akan jelasin apa sih studi pustaka. Nah, studi pustaka ini yang dimana merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan cara kita ini harus mencari referensi terlebih dahulu atau enggak literatur yang baik untuk membuat bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai sumber wacana yang berkaitan dengan pembuatan film dokumenter ini. Nah, jadi dalam tahap ini itu sebenarnya materi yang dibutuhkan ini adalah tentang bagaimana film dokumenter ini dan budaya konsumtif ini seperti apa gitu loh. Jadi di studi pustaka ini dijelaskannya seperti itu teman-teman. Jadi kita ini harus bisa membutuhkan studi pustaka mengenai itu, bagaimana ketika kita membuat film ini apa sih yang kita harus pikirin dari budaya konsumtif ini, karena kan ini gimana kita harus benar-benar pikir secara matang gitu ya teman-teman. Nah, yang tadi saya jelaskan ini mengenai budaya konsumtif itu apa sih? Nah, jadi misalkan gini loh, kita ini kita ini bukan hanya sekedar memikirkan nafsu kita gitu ya, maksudnya dengan cara untuk bisa membeli banyak komoditas ataupun kita ini nggak hanya memikirkan fungsi kenikmatannya saja ataupun fungsi individualnya,
serta kita ini harus bisa memikirkan bagaimana dalam masyarakat objek yang konsumtif ini, kita ini harus bisa menyajikan objek-objek konsumsi ini yang berupa komoditi yang tidak lagi sekedar memiliki manfaat ataupun nilai guna dan harga nilai tukar gitu loh teman-teman. Jadi intinya kita ini harus bisa membedakan lah mana itu budaya konsumtif yang positif dan yang negatif gitu teman-teman. Untuk materi yang terakhir itu mengenai data visual dalam film dokumenter ini, yang dimana visual atau gambar itu adalah sebuah media utama ya tentunya dalam penyampaian sebuah informasi, suatu karya yang dapat dibilang sebagai film yang jika kita akan menjadikan sebuah gambar atau visual ini, itu tuh sebagian hal utama dan yang paling depan untuk memberikan sebuah informasi dan pesan yang ingin kita sampaikan tentunya. Nah, jadi apabila suatu karya ini yang menjadikan visual sebagai sampingan, maka hal itu sebenarnya tuh belum layak disebut film. Nah, belum layak disebut film. Lantas dalam hal ini ya data visual ini ialah yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan film dokumenter. Nah, yang dimana dari data visual ini, visual dan gambar ini bisa kita jadikan satu sebagai informasi ataupun bahan dalam pembuatan film dokumenter yang dimana dibuat oleh pembuat film. Nah, jadi sebenarnya banyak banget jenis dari media ataupun audio visual. Di antara ini ada film atau film dan audio. Nah, jadi film dan audio ini yang dimana film ini kan kita tuh menghasilkan gambarnya ini tuh gambar hidup ya. Jadi yang merupakan gambaran-gambaran yang atau enggak frame-frame-nya ini tuh melalui lensa proyektor gitu. Jadi sehingga terciptanya gambarnya ini tuh yang bergerak gitu dalam suatu film atau video tersebut. Nah, itu disebutnya film atau audio gitu. Jadi yang kedua ini ada film gerak bersuara. Nah, film gerak bersuara ini yang dimana yang pertama ciri-ciri utamanya biasanya itu pokoknya film gerak suara ini ya kita ini harus membutuhkan peralatan suara dan gambar gitu, kayak kita harus membutuhkan barang-barang atau unit yang benar-benar yang bersifat murni gitu loh, seperti video atau televisi gitu teman. Jadi ciri-ciri utama dalam teknologi media audiovisual ini diantaranya yang pertama biasanya bersifat linear, dan yang kedua biasanya ini menyajikan visual dinamis. Yang ketiga, teknologi audiovisual ini yang dimana menghasilkan representasi fisik dari gagasan yang real atau gagasan yang abstrak. Nah, jadi sebenarnya dari data-data visual ini yang sudah kita peroleh, jadi peroleh tersebut yang dimana kemudian kita analisis lagi menurut dan pengamatan kondisi serta momennya. Jadi kayak apa yang kita analisis dari fakta dan data yang sudah kita kaji di dalam esensi dan urgensinya itu. Jadi kemudian kita ini harus bisa menganalisa sebuah turunan produk dari audio visual ini yang dimana pada momen atau kondisi yang tepat gitu teman-teman. Nah, mohon maaf ya teman-teman jika materi kali ini ada yang kurang dari saya, dan semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk aku dan untuk kalian teman-teman. Kita ketemu lagi di Learning Journal berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.